di sini poinnya Budayu sudah mau dan mengizinkan, artinya poin pertama sudah oke. Poin kedua, memunculkan konektivitas antara penyakit dan harapannya apa. Ya. Nah, dengan nanti meminta Budayu untuk membayangkan atau memikirkan satu masalah yang dialami. Poin yang ketiga adalah memunculkan apa yang menjadi harapannya. Nah, poin memunculkan apa yang menjadi harapannya itu bisa diganti dengan doa pun bisa, Pak. Kalau kemarin kan diajarkan silakan pikirkan atau bayangkan apa yang menjadi harapan Anda di pikiran Anda. Kalau kemarin kan begitu. Nah, itu bisa kita ganti dengan silakan berdoa menurut kepercayaan Anda agar apa yang Anda harapkan tercapai melalui proses terapi ini. Tujuannya agar apa? Rata-rata masyarakat Indonesia itu kalau dihubungkan sedikit dengan spiritual itu artinya doa. Ketika dihubungkan sedikit dengan spiritual, maka itu akan lebih meningkatkan trust-nya, keyakinannya, kepercayaannya, sehingga nanti dia akan lebih nyaman, lebih terbuka, lebih ikhlas, lebih pasrah, dan itu akan membuat proses terapinya nanti berjalan lancar. Oke, sekarang kita langsung aja Budayu udah siap, Bu? Ya, siap. Oke, Budayu buat posisi diri Budayu senyaman mungkin, serileks mungkin ya, Bu ya. Posisinya kalau udah aman, udah nyaman, Budayu kalau boleh silakan Budayu pejamkan mata. Ya, Budayu silakan Budayu pikirkan satu masalah atau satu penyakit atau keluhan yang saat ini Budayu alami yang ingin Budayu atasi. Nanti kalau sudah, Budayu boleh anggukan kepalanya. Bagus. Oke. Selanjutnya silakan Budayu berdoa menurut kepercayaan Budayu, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan Budayu agar proses terapi ini berjalan lancar dan apa yang menjadi harapan Budayu bisa tercapai. Silakan berdoa dimulai. Nanti kalau sudah selesai berdoanya, anggukan kepalanya. Oke, Budayu, sebentar lagi kita akan memulai prosesnya. Nanti pada saat prosesnya, apabila Budayu merasakan sensasi-sensasi tertentu, seperti pusing kah, lemas kah, atau mau jatuh ke belakang, ada yang narik, ada yang dorong, apapun sensasinya, ikuti saja karena itu bagian dari prosesnya dan itu aman. Jika Budayu paham, anggukan kepalanya. Oke, tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan perlahan. Hembuskan perlahan, bagus, rileks. Sekarang kita mulai. Pak, ini kan karena kita dari online nih, dari jarak jauh. Ini kalau Budayu ini saya riskan abreaksi sebetulnya, Pak. Karena ada riwayat abreaksi dia. Ini kan karena kita dari jauh. Kalau secara langsung setelah subjek ini tumbang seperti Budayu, kita cek dulu tingkat kedalamannya. Ya. Kalau misalkan subjek ini belum dalam, kita dipenting lagi pakai seperti ini, Pak. Pakai simbol flatting. Ya. Lalu setelah di flatting beberapa kali kita cek lagi, kalau memang kondisinya sudah dalam, lalu kita sambung dengan simbol lotus. Kita sambung dengan simbol lotus dari ujung kepala sampai ujung kaki, Pak. Sebentar, Pak. Ini saya khawatir kalau Budayu ini memang ada riwayat berapa kali saya buat trans itu abreaksi. Jadi saya lihat juga sudah mulai muncul-muncul gejala abreaksinya. Kita bangunkan saja, Pak ya. Kita terminasi saja ya. Nggak sugesti Pak dulu, Pak. Ya, kita terminasi saja ya. Takutnya nanti terlalu dalam malah agak repot dari jauh ini. Pak, sugestinya itu Pak yang seperti gerakan apa itu lotus itu Pak ya? Iya. Ya, kalau memang kondisinya sudah dalam, ya kita cek sudah dalam, lalu kita sambung pakai simbol lotus, Pak. Ya. Nah, simbol lotus ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jangan dibalik dari kaki ke kepala, Pak ya, tapi dari ujung kepala ke kaki. Ya. Diulangi beberapa kali. Nah, kalau sebelum terapi, si pasien atau subjek ini ada keluhan penyakit fisik, ya, hanya kalau misalkan subjek ada keluhan penyakit fisik, misalkan Pak,
saya jantungnya sakit nih, nanti tolong sekalian diterapi. Kalau memang ada keluhan seperti itu, setelah lotus beberapa kali dari ujung kepala sampai kaki, lalu kita fokuskan lotus di bagian yang dia keluhkan tadi. Ya. Dan prosesnya terus seperti itu Pak. Minimal kalau dalam SOP, jadi sebetulnya dalam praktek mesmer ini Pak, tidak ada literatur harus berapa menit sebetulnya. Karena dalam mesmer ini mengikuti intuisi Pak. Ya. Mengikuti intuisi kita sebagai praktisinya. Kalau menurut kita sebagai praktisinya sudah cukup, maka bisa kita bangunkan. Tetapi dari pengalaman saya secara pribadi, itu paling tidak 20 menit dalam satu kali sesi. Paling tidak dianjurkan untuk 20 menit, paling tidak. Itu dari pengalaman pribadi saya. Nah, apakah kita selama 20 menit harus gitu-gitu terus? Harus gitu-gitu terus? Tidak. Jadi kita boleh rehat sebentar. Kita boleh rehat kalau memang kita capek, boleh rehat. Nanti kalau kita sudah oke lagi, kita mulai lagi, Pak. Ya. Dan prosesnya terus seperti itu sampai kita rasa cukup. Ya. Nah, ini kita coba bangunkan Bu Dayu dulu ya. Yeah. Nah, ini cara membangunkannya pun ada beberapa jenis Pak. Yang pertama pakai verbal dengan dikibas ke atas, pakai non verbal juga dengan dikibas ke atas, ya, dengan dikibas ke atas. Atau kalau misalkan kita bisa ketemu langsung itu sambil dielus sininya Pak, digosok sininya. Ya. Lalu yang ketiga, kalau misalkan nggak bangun-bangun juga, biasanya dia kondisinya masuknya dalam sekali, itu bisa juga kita combine pakai verbal. Sekarang kita coba pakai teknik yang pertama untuk membangunkannya ya. Yeah. Luar biasa. Luar biasa. Saya itu agak khawatir Bu, agak khawatirnya karena Ibu ini ada keluhan, maksudnya ada riwayat abreasi. Jadi kalau misalkan bisa dijelas, bisa mohon lebih jelas pemahaman tentang abreasi, Bu. Jadi abreasi itu Bu, kalau dalam dunia spiritual itu dikatakan seperti orang kesurupan. Ya, kalau dalam dunia spiritual atau paranormal atau perdukunan itu seperti orang kesurupan. Ya. Nah, kalau dalam dunia psikologis abreasi itu luar